Halo Mbak Anani, terima kasih atas kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Galatia Bisma Saputra dengan NIM 08 2022 085. Perkenalkan, nama saya Metio Agung Pramudana, NIM 68 2022 107, Prodi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami. Dari ketua kelompok yaitu Angelo Arasbuana, anggota Destian Putra Pratama, Galatia Bisma Saputra, Mayer Jello, dan Paul Calvin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Kios Berkat. Jadi Kios Berkat ini berada di Jalan Dipo Monggolo nomor 1 sampai 2, RT 1 RW 2, Pulutan, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Awal usaha ini berdiri pada tahun 2015 yang awal mulanya hanya menerima pesanan pre-order dan mulai berkembang dengan membuka kios pada tahun 2018. Visi dari Kios Berkat ini ingin menjadikan Kios Berkat sebagai toko grosir yang dapat dipercaya oleh masyarakat Salatiga sampai keluar kota. Misinya menjadi kios yang dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar, melayani dengan ramah dan seniman. Jadi Kios Berkat ini adalah kios yang menyediakan bahan-bahan sembako dan menjual berbagai macam frozen food juga. Inilah struktur organisasi. Pemiliknya adalah Pak Adi, dan di bawah Pak Adi memiliki aplikasi yang dioperasikan oleh dua admin, yaitu Bu Wiwit dan kasirnya Pak Juwet. Ya, sekian dari profil perusahaan Kios Berkat. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya lanjut untuk memaparkan tentang alur flowchart di tempat studi kasus kami ya, Kios Berkat, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Paul Calvin, NIM saya 68 2019 124. Oke, kita sedikit review dulu tentang apa sih itu flowchart. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah tidak asing lagi apa itu flowchart dan definisinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Namun di sini saya cuma hanya mau sedikit review bahwa flowchart itu merupakan representasi model dalam bentuk grafis ya teman-teman, karena di sini ada beberapa model-model yang kita gunakan. Jadi kayak ada jejer genjang, itu maksudnya apa, terus bilah ketupat, persegi panjang. Nah, itu semua ada maksudnya teman-teman. Jadi sederhananya gini, dengan flowchart ini dia akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana alur atau proses bisnis dari suatu perusahaan, seperti itu ya teman-teman. Jadi tanpa harus membuat kita bingung seperti apa dan bagaimana, cukup aja kita lihat flowchart ini, bayangannya kita sudah bisa tahu seperti apa sih bisnis di perusahaan itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur proses bisnis di Kios Berkat. Nah, Kios Berkat ini tempat studi kasus kami, dia bergerak di bagian sembako. Dia menjual barang-barang sembako kepada masyarakat. Nah, proses awalnya itu dia dimulai dari si pemilik mengorder barang dari supplier. Nah, tujuannya apa teman-teman? Si pemilik ini kan pasti dalam proses transaksinya dia akan selalu mengecek juga barang apa yang sudah kosong atau sudah berkurang. Nah, itu kan dia akan mengisi kembali agar supaya tidak sampai kosong stoknya. Jadi ketika konsumen atau pelanggan datang untuk mencari barang tersebut, sudah ada stoknya. Nah, makanya kenapa di bagian awal ini disebut bahwa pemilik mengorder barang dari supplier, karena kan supplier juga yang mendistribusikan atau menyediakan barang-barang kebutuhan dari Kios Berkat ini. Nah, selanjutnya admin menerima barang dari supplier. Nah, ketika barang yang dari supplier itu sudah tiba atau sampai di toko, admin akan menerima. Nah, dia pasti akan mengecek lagi. Selanjutnya kan di langkah selanjutnya itu kan dia akan mengecek barang secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, ketika
dia mengecek dan ada barang yang kurang atau ada barang yang sudah rusak, itu bisa saja kita bukan kita ya, artinya bisa saja pihak dari toko ini melakukan retur. Retur itu artinya mereka mengembalikan barang agar kalau misalnya di perjanjian awal itu bisa diganti, ya mereka akan mengganti dengan barang yang bagus, yang baik, artinya mengganti barang yang sudah rusak ini atau kurang jumlahnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di proses admin melakukan pengecekan barang itu, di situ modelnya adalah kayak apa ya, validasi lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya barang itu sesuai dengan permintaan pihak toko, maka akan lanjut. Tapi kalau tidak, mereka akan melakukan retur dan pihak dari supplier itu melakukan lagi penyediaan barang sehingga menutupi kekurangan yang pihak toko itu terima ataupun mengganti barang yang rusak, seperti itu. Jadi kita lanjut. Kalau misalnya barang yang admin cek itu sudah bagus atau memenuhi spesifikasi dari pihak toko yang minta, maka admin akan melanjutkan dengan menginputkan data barang ke sistem dari toko. Jadi ketika lanjut lagi, misalnya admin ingin melakukan input data barang ke sistem, itu kan pasti ada data, semisal kayak data yang baru ataupun tinggal menambah data yang lama yang sudah ada, seperti itu, ataupun diperbarui. Nah, kalau misalnya ada barang baru yang masuk, itu kan admin akan kembali lagi membuat kayak suatu input baru lah, menambahkan data baru, seperti itu. Kalau barang yang sudah ada kan misalnya berkurang, ya tinggal di input saja menambahkan, seperti itu. Nah, kalau ada data barang yang baru kan harus dibuat lagi, dan seperti kayak di barang atau apa segala macam kan itu harus dibuat baru karena data ini baru masuk, seperti itu. Apalagi kalau misalnya di di display toko itu, kalau ada barang yang dicari sama konsumen, kalau misalnya belum ada, otomatis kan itu menjadi bahan masukan juga buat pihak toko yang ada untuk melakukan stok barang itu. Nah, itu kalau misalnya belum terbaca di sistem, itu akan disebut sebagai data barang baru, teman-teman. Jadi di tahap ini, misalnya ada data barang baru yang mau diinput, otomatis admin melakukan data barang baru dulu. Kalau misalnya cuma hanya menambahkan barang dan tidak, akan lanjutkan ke tahap kasir meletakkan barang di toko. Nah, kasir meletakkan barang di toko ini artinya tidak harus kasir juga sih, teman-teman. Jadi fleksibel, bisa saja pihak dari admin ataupun kasir, ataupun bisa juga si pemilik. Kalau misalnya mereka mau bekerja sama untuk melakukan tata display barang-barangnya di tokonya, ya bisa saja mereka bekerja sama, seperti itu. Artinya tidak harus kasir, semua pegawai bisa saja melakukan tindakan ini, meletakkan atau mengatur, menata kelola barang-barang yang ada di toko, seperti itu ya teman-teman. Terus next, customer akan datang ke toko dan memilih barang yang akan dibeli. Nah, ketika para pegawai di pihak toko ini sudah melakukan display, sudah memanage barang-barang yang ada di toko, ya customer akan datang dan memilih barang yang ingin mereka order ataupun mereka beli, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika customer sudah menemukan barang yang ia cari ataupun ia butuhkan, pastinya kan akan dibayar dulu dong, seperti itu. Nah, pembayaran ke kasir ini ada dua macam di sini dari pihak toko sediakan. Bisa melalui via transfer bank ataupun langsung memberikan uang tunai, itu ada. Jadi ketika sudah melakukan pembayaran, dari kasir akan mengecek dulu validasinya, apakah sudah terbayar ataukah belum, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah terbaca dan tervalidasi bahwa pembayaran sudah dilakukan dan sudah terbaca oleh sistem, otomatis ya selesai. Customer akan pergi dari toko karena kan dia sudah mencari barang, dia membayar, selesai transaksinya, customer pergi dari toko. Namun dari pihak toko itu masih ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kegiatan apa yang harus dilakukan? Nah, ini dari kasir. Jadi kasir melakukan restock barang. Ini sebenarnya belum end proses ya teman-teman. Ini kayak semacam start proses baru, cuman hanya berbeda saja dari konsepnya yang satu itu. Jadi ini lain lagi. Di sini kasir melakukan restock barang. Ketika barang yang dibeli oleh customer itu keluar, otomatis barang yang ada di display ataupun terbaca di sistem itu kan menjadi berkurang. Contohnya, kita anggap saja customer ini membeli sampo pentin lah.
Nah, awalnya dari awal di order sampo ini di stok dengan 1 lusin, contohnya ya 12 saset lah, anggap aja begitu ya teman-teman. Bukan berarti ya itu sudah benar, anggap aja itu sebagai contoh. Nah, dari 12 saset sampo ini, ketika ada customer yang datang terus beli, otomatis kan barang ini keluar. Nah, barang ini keluar berarti di sistem akan terbaca berkurang. Nah, disinilah ketika customer sudah pergi dari toko, barang itu berkurang, kasir harus melakukan restock barang. Karena kan di setiap toko itu pasti prosesnya itu ada semacam kayak reminder begitu. Minimal stok barang itu harus berapa. Misalnya contoh, kalau barang sampai sudah tinggal 3, otomatis ada alarm atau reminder bahwa sudah harus di stok baru lagi, biar jangan sampai kosong gitu. Dan ketika customer datang cari, barang itu sudah ada, seperti itu. Nah, lanjut, kasir menginput laporan data transaksi per bulan. Nah, ini lebih macam kayak laporan seperti itu. Jadi ketika dalam transaksi penjualan itu sudah berlalu selama sebulan, otomatis kan ada kegiatan memberikan laporan dari pihak kasir ataupun admin di toko terhadap pemilik, seperti itu, untuk melaporkan transaksi apa saja yang sudah dilakukan, barang mana saja yang sudah berkurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada lagi belah ketupat, jadi ini semacam juga kayak validasi. Kalau misalnya input berhasil, akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalnya tahap ini belum berhasil, kasir harus menginput ulang lagi laporan datanya itu agar terbaca dan tersampaikan ke pihak pemilik dari toko ini. Nah, kalau input sudah berhasil, admin akan membuat laporan stok barang per bulan. Nah, admin akan membuat laporan stok barang per bulan ini artinya kan mereka sudah mempunyai data bahwa dalam sebulan itu transaksi yang terjadi, ada barang-barang ini nih yang berkurang, ada yang keluar nih, ataupun ada yang rusak, jadi harus diganti dan sebagainya. Jadi di sini admin akan membuat laporan stok barang per bulan untuk menyediakan lagi tuh barang-barang yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu, ada yang berkurang, ada yang kualitasnya memang sudah harus diganti, apa segala macam. Jadi itu di tahap ini ya teman-teman. Kemudian admin akan melakukan input laporan stok barang keluar per bulan. Nah, ini juga semacam catatan pelaporan, cuman mungkin dia dipisahkan sendiri. Jadi ini lebih ke stok barang yang keluar, barang-barang apa saja yang sudah keluar, seperti itu yang terbaca di sistem. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, sampo misalnya. Misalnya dalam sebulan itu dia keluar berapa, itu yang harus dilaporkan oleh pihak admin, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya input sudah berhasil, ya selesai. Kalau misalnya belum berhasil, dia harus melakukan lagi input laporan barang tersebut, apa saja yang sudah keluar, seperti itu ya teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Destian Putra Pratama, NIM 682022128. Di sini saya akan menjelaskan hasil value chain dari kelompok kami yang berstudi kasus di kios berkat. Yang pertama ada primary activity. Di primary activity yang pertama ada inbound logistik. Di inbound logistik ini terdapat yang pertama ada pengadaan barang dan penerimaan dan pemeriksaan barang yang berupa beras. Inbound logistik di sini pemilik mengorder beras, lalu selanjutnya ada operasi yang dilakukan di value chain tersebut, yaitu yang pertama manajemen persediaan, kemudian mengkategorikan barang tersebut berupa beras dikategorikan sesuai dengan kode yang ada di aplikasi yang bernama aplikasi di kios tersebut. Jadi mengkategorikan barang tersebut masuk ke dalam jenis-jenis beras sesuai dengan kode yang ada di toko tersebut. Kemudian outbound logistik. Outbound logistik di sini terdapat penjualan barang. Selanjutnya marketing and sales. Yang pertama ada menyediakan penjualan secara online via WhatsApp, Facebook, dan Jackboy. Jadi di sini kios berkat menjual beras tersebut melalui WhatsApp, Facebook, dan Jackboy. Selanjutnya servis di kios berkat tersebut yaitu memberikan harga khusus kepada pelanggan yang mempunyai relasi dengan pemilik toko. Jadi
Jika pelanggan memiliki relasi khusus dengan pemilik toko, maka harga akan berbeda dengan harga asli yang dijual oleh pemilik toko tersebut. Selanjutnya, di bagian support activity, yang pertama terdapat firm infrastruktur, yaitu ada tagihan wifi dan tagihan listrik. Kemudian di human resource management terdapat yang pertama perekrutan karyawan, lalu pelatihan karyawan, manajemen hubungan dengan karyawan, dan yang terakhir standar operasional prosedur atau SOP. Selanjutnya, teknologi development di sini terdapat kemitraan teknologi. Dan yang terakhir, procurement. Di dalam procurement tersebut terdapat kerjasama dengan supplier, yang supplier tersebut adalah supplier dari beras yang sering diorder oleh pemilik toko tersebut. Selanjutnya, pembelian dan penerimaan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur bisnis yang ada di kios berkat tersebut dan dijelaskan melalui tabel stakeholder ini. Yang pertama, aktivitas utama. Di aktivitas utama tersebut ada pengadaan barang, kemudian penerimaan dan pemeriksaan barang, selanjutnya manajemen persediaan, mengkategorikan barang, standar operasional prosedur, penjualan produk, memberikan harga khusus kepada pelanggan yang mempunyai relasi dengan pemilik toko. Yang terakhir, menyediakan penjualan secara online via WhatsApp, Facebook, dan Checkboy. Selanjutnya, di aktivitas pendukung terdapat kerjasama dengan supplier, pembelian dan penerimaan barang, kemitraan teknologi, perekrutan karyawan, lalu ada pelatihan karyawan, manajemen hubungan dengan karyawan, selanjutnya tagihan wifi, dan yang terakhir tagihan listrik. Di bagian kios berkat terdapat 3 bagian yang bekerja di toko kios berkat. Yang pertama ada pemilik, supplier, karyawan. Tersebut ada 2, yaitu admin dan kasir. Kemudian di bagian masyarakat, kios berkat fokus ke dalam calon customer, tetangga atau masyarakat umum, dan bank. Kemudian ada yang bekerja sama di bagian masyarakat selain yang saya sebutkan barusan, yaitu calon customer, tetangga atau masyarakat umum, bank. Selanjutnya ada vendor, dan yang terakhir PLN. Perkenalkan, nama saya Angela Rasibuana dengan NIM 682022-087. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi. Nah, menurut Loudon dan Loudon 1998, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Gunaannya untuk membantu user untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya dengan lebih mudah dan cepat. Dari arsitektur sistem informasi sendiri dia dibagi 2. Yang pertama arsitektur data dan yang kedua arsitektur aplikasi. Nah, dari studi kasus kami, arsitektur data, kami mempunyai 4 entitas, di mana yang pertama admin, yang kedua kasir, yang ketiga data barang, dan juga keempat data transaksi. Dari admin sendiri, dia memiliki atribut yang pertama ID menggunakan integer, nama menggunakan string, tanggal lahir menggunakan tipe data date, nomor telepon menggunakan varchar, alamat menggunakan string, email menggunakan varchar, jam kerja menggunakan time. Nah, dari admin sendiri dia bisa akses kontrol, ada kelola data barang, kelola data transaksi, kelola user, software updates, ganti password, dan juga dia bisa logout otomatis seperti itu. Dari kasir atributnya adalah ID menggunakan nama menggunakan string, tanggal lahir date, nomor telepon varchar, alamat string, email varchar, jam kerja time. Dia di sini dia bisa menggunakan kelola data transaksi, dia bisa cek stok,
cari barang, cetak struk, laporan kasir, ganti password, dan juga logout. Dari entitas data barang, ID barang menggunakan int, nama barang string, harga barang integer, jenis barang string. Kontrolnya dia adalah tambah barang, hapus barang, edit barang, kelola harga beli, kelola harga jual, hitung stok. Data transaksi, ada nomor transaksi, int, ID barang menggunakan int, tanggal transaksi menggunakan date, total transaksi menggunakan int, status transaksi menggunakan string, metode pembayaran menggunakan string. Kontrolnya tambah transaksi, hapus transaksi, cari transaksi, hitung total, simpan transaksi. Nah, dari multiplicity-nya di sini adalah di sini ada satu admin, dia bisa mengelola satu atau lebih dari data barang. Begitu juga dalam satu admin, di sini dia bisa mengelola lebih satu atau lebih menggunakan data transaksi. Nah, bagian admin di sini dan juga kasir, satu admin dia bisa akses kontrol kasir. Mungkin di sini ada kelola usernya, mungkin di kasir akan ditambah akunnya atau dihapus seperti itu. Namun di sini perbedaan admin dan kasir di bagian data barang adalah di bagian admin dia di sini ada kelola data barang di mana dia bisa tambah, hapus, dan juga edit barang. Sedangkan di kasir dia tidak ada kelola data barang. Dia hanya cek stok, cari barang. Mungkin juga dia bakal cetak struk seperti itu. Itu dari penjelasan dari arsitektur data. Oke, lanjut ke arsitektur aplikasi. Di sini pihak Kios Berkat dia menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Aplikasir. Aplikasir adalah sistem POS (point of sale) berbasis online yang dibangun untuk membantu sistem kasir yang ada di dalam sebuah usaha. Jadi pihak Kios Berkat di sini dia berlangganan ke sebuah vendor yang menyediakan aplikasi tersebut. Di sini penggunanya ada pemilik, admin, dan juga kasir. Perkenalkan, nama saya Mario Susilo Perdana dengan NIM 682022-062 dari kelas AED. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang arsitektur teknologi dari studi kasus yang kami ambil, yaitu Kios Berkat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arsitektur teknologi. Apa sih itu arsitektur teknologi? Arsitektur teknologi merujuk pada desain dan struktur sebuah sistem teknologi di sebuah perusahaan yang bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang efisien, di mana di dalamnya terdapat hardware, software, dan komponen-komponen yang saling berkaitan. Pada slide ini terdapat tabel, yaitu hardware Kios Berkat, di mana saya akan menjelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama, PC dari Kios Berkat dengan jumlah unit 1 dengan user kasir atau yang digunakan oleh kasir. Yang kedua ada laptop dengan merek Asus ROG dengan jumlah unit 1 yang digunakan oleh admin. Dan kemudian ada handphone bermerek Xiaomi dengan jumlah unit 1 yang digunakan oleh pemilik atau owner. Kemudian ada switch, router, dan modem di mana masing-masing memiliki jumlah unit 1. Kemudian terdapat WiFi dengan merek IndiHome dengan jumlah unit 1 yang digunakan oleh pemilik, admin, dan kasir untuk mengakses internet. Kemudian terdapat software di Kios Berkat, di mana yang pertama adalah operating system, di mana operating system tersebut menggunakan Windows 11, di mana Windows 11 tersebut atau operating system tersebut digunakan oleh kasir dan admin. Kemudian yang kedua ada aplikasir, di mana aplikasir ini adalah aplikasi yang digunakan Kios Berkat untuk mengelola data dan keuangan serta lain-lain, di mana keterangan tersebut berlangganan
kepada pihak vendor, di mana yang mengelola aplikasi tersebut adalah owner, admin, dan kasir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang ada di sebuah kios berkat. Yang pertama ada internet, dan internet tersebut disalurkan kepada firewall, di mana firewall adalah sebuah perangkat jaringan untuk memastikan jaringan tersebut adalah jaringan atau internet asing atau tidak, untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari firewall akan menyalurkan kepada kios berkat, dan kios berkat akan menyalurkan ini ke modem, di mana modem tersebut akan memberi koneksi internet melalui berbagai media. Dan kemudian terdapat router di mana menjadi penyambung antara router yang lain dan switch, di mana penyambung dari router tersebut memberikan koneksi kepada pengguna atau perangkat-perangkat yang ingin digunakan di kios berkat. Lalu yang sebelah kiri terdapat switch, di mana switch tersebut memberikan akses kepada PC kios berkat untuk mengakses atau mengelola data dan keuangan yang ada di kios berkat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Analisis gap kios berkat. Kios berkat tersendiri memiliki 3 sumber daya SI atau TI. Yang pertama ada aplikasi, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga juga ada sumber daya manusia. Untuk aplikasi, kondisi saat ini hanya bisa diakses oleh pemilik, admin, dan juga kasir. Di mana pemilik memiliki kerja untuk melihat grafik penjualan, admin untuk menginput barang, dan juga kasir untuk penjualan di toko. Kondisi yang kami harapkan untuk aplikasi tersendiri yaitu bisa diakses oleh customer secara online untuk mempermudah pemesanan dan meningkatkan omset penjualan. Lalu juga ada aplikasi bisa untuk mempromosikan barang. Lalu yang kedua ada infrastruktur. Kondisi infrastruktur kios berkat saat ini belum adanya armada untuk mengantar pesanan yang diantar ke alamat rumah melalui WhatsApp. Lalu juga kios berkat memiliki gudang yang cukup untuk kios. Kondisi yang kami harapkan untuk infrastruktur kios berkat yaitu memiliki armada untuk mengantar pesanan online atau yang seperti dari WhatsApp atau aplikasi semacam itu. Lalu juga memiliki gudang yang luas untuk menyimpan barang-barang yang akan dijual. Lalu untuk sumber daya manusia, kondisi saat ini kurangnya pengalaman untuk mengoperasikan aplikasi. Perlu untuk bimbingan lagi. Kondisi yang kami harapkan untuk sumber daya manusia kios berkat memiliki wawasan untuk mengoperasikan aplikasi lebih lagi. Berikut merupakan rencana implementasi dan pengembangan kelompok kami. Terdapat tahapan yang kami lakukan serta waktu pengerjaan selama beberapa minggu ini. Tahapan pertama di minggu pertama bulan September 2023, kami menyerahkan surat izin untuk melakukan studi kasus di kios berkat. Lalu, pada minggu kedua, kami melakukan wawancara arsitektur bisnis bersama dengan progres yang kami lakukan dari minggu kedua, ketiga, dan keempat. Di minggu keempat, bulan September, kami melakukan wawancara arsitektur sistem informasi. Di minggu keempat juga, kelompok kami tetap melakukan progres kedua setelah tahap wawancara. Progres ini berjalan sampai di bulan Oktober, berlangsung pada minggu pertama dan minggu kedua. Memasuki bulan Oktober 2023, di minggu kedua, kelompok kami melakukan wawancara arsitektur jaringan. Dan pada minggu kedua dan ketiga, dan juga keempat, kami tetap menjalankan progres. Tahap selanjutnya yakni analisis gap. Kelompok kami melakukan analisis gap pada minggu keempat dan berlanjut di bulan November pada minggu pertama dan minggu kedua. Hampir memasuki tahap akhir yaitu tahap finishing. Tahap ini berlangsung selama bulan November dari minggu kedua hingga keempat.
Dan tahap akhir ialah publikasi video presentasi ke YouTube. Pada publikasi ini, kami lakukan pada minggu keempat di bulan November dan di minggu ke-1 bulan Desember. Demikian rencana dari kelompok kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya tolong dimaafkan, jika ada lebihnya tolong diberi nilai yang bagus. Akhir kalimat, sampai ketemu di next video.